Di balik setiap kebencian dan ketakutan, ada sebuah kisah yang menginspirasi tentang perubahan yang datang dari tempat yang tak terduga. Pada awalnya, Masjid Al-Hikmah menghadapi demonstrasi besar yang dipicu oleh kesalahpahaman. Kelompok-kelompok yang penuh kebencian berkumpul di luar, mengira bahwa mereka sedang menghadapi ancaman, padahal yang mereka hadapi adalah kebaikan yang ingin mengajarkan kedamaian. Di tengah kerumunan itu, seorang wanita bernama Sarah dan seorang pria bernama Chris, yang keduanya berasal dari latar belakang yang jauh berbeda, mulai menemukan sesuatu yang tak terduga, sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri dan melihat dunia dengan cara yang baru. Bukan hanya mereka, tetapi juga ribuan orang yang pernah meragukan dan menentang, akhirnya menemukan kedamaian dalam ajaran yang selama ini mereka takutkan. Kisah ini adalah kisah tentang kesabaran, keberanian untuk berubah, dan kekuatan dari dialog yang membuka hati yang tertutup. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan demonstrasi penuh kebencian, berakhir dengan ribuan jiwa yang bersatu dalam ikatan yang lebih kuat, menuju sebuah masa depan yang lebih damai. Apa yang dimulai dengan kebencian, berakhir dengan harapan. Dan kisah Al-Hikmah adalah bukti bahwa kebaikan, meskipun lambat, akan selalu mengalahkan kebencian. Di sebuah kota kecil di Texas, Masjid Al-Hikmah tiba-tiba menjadi pusat perhatian setelah mengadakan acara terbuka untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat. Meskipun acara ini bertujuan untuk membagikan pemahaman tentang agama Islam yang damai, beberapa kelompok merasa khawatir dan salah paham, menganggapnya sebagai upaya untuk mengislamkan seluruh komunitas. Dalam sekejap, kelompok anti-Islam merencanakan demonstrasi besar di depan masjid, yang mengarah pada kerumunan penuh dengan teriakan kebencian. Namun, meskipun menghadapi kebencian, masjid tetap berdiri teguh. Imam Ahmad dan jemaat masjid mulai merespons dengan sikap yang luar biasa sabar. Mereka menawarkan air dan makanan kepada para demonstran yang kehausan, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kebaikan dan kasih sayang. Sikap ini secara perlahan mulai mengubah pandangan beberapa demonstran yang awalnya penuh kemarahan. Imam Ahmad, dengan ketenangan dan kebijaksanaan, mengajak beberapa demonstran untuk berbicara dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di masjid. Sarah, seorang pemimpin demonstrasi yang awalnya sangat menentang, mulai merasa tertarik dan bertanya lebih banyak tentang Islam. Tindakannya yang penuh kebaikan mulai membuat Sarah menyadari bahwa ia telah salah paham. Seiring berjalannya waktu, Sarah dan beberapa orang lainnya mulai merasa penasaran dengan ajaran Islam, yang mereka pahami tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai jalan hidup yang penuh kedamaian. Setiap percakapan dan interaksi menjadi kesempatan untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam yang mengutamakan perdamaian, kasih sayang, dan saling menghormati. 3 minggu setelah demonstrasi pertama, Sarah kembali ke masjid untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Kali ini, dia datang dengan niat untuk mencari pemahaman, bukan dengan prasangka. Percakapan mendalam antara Sarah dan Imam Ahmad membuka jalan bagi Sarah untuk melihat Islam dengan cara yang berbeda. Sarah mulai mengerti bahwa Islam bukanlah agama yang mengajarkan kebencian, tetapi justru mengajak umatnya untuk hidup dalam kedamaian dan saling menghargai. Chris, seorang anggota geng yang menghadiri demonstrasi itu bersama Sarah, juga merasa tertantang. Dia merasakan perubahan dalam dirinya, sebuah perasaan bahwa ia bisa menemukan kedamaian yang telah lama ia cari dalam hidupnya. Meskipun latar belakangnya penuh dengan gesekan dan konflik, Islam memberi Chris kesempatan untuk memulai perjalanan baru, mencari kedamaian dan keberanian untuk meninggalkan kehidupan yang penuh kekerasan. Sarah dan Chris bersatu dalam pencarian mereka akan identitas baru melalui Islam. Chris, yang sering terlibat dalam tindakan kekerasan dan hidup dengan ketakutan, merasa bahwa Islam memberi dia kesempatan untuk memulai hidup baru. Melalui bimbingan Imam Malik,
Chris menemukan keberanian untuk melepaskan diri dari gengnya yang telah lama menguasai hidupnya. Dengan dukungan dari Sarah, Chris memutuskan untuk mengunjungi masjid dan memulai proses untuk memahami lebih dalam ajaran Islam. Di sana, ia bertemu dengan banyak orang baik yang mengajarkan tentang pentingnya pengampunan dan kesempatan kedua. Chris mulai merasakan bahwa kehidupannya yang baru, penuh dengan kedamaian dan harapan, adalah jalan yang benar. Suatu hari, di tengah diskusi yang penuh dengan kedamaian, Chris memutuskan untuk mengucapkan syahadat, sebuah langkah besar yang menandai perjalanan barunya dalam hidup. Momen ini disaksikan oleh banyak orang yang merasa terharu melihat seseorang yang pernah terjebak dalam kehidupan penuh kekerasan akhirnya menemukan kedamaian melalui Islam. Suasana di masjid penuh dengan haru dan kebahagiaan. Namun, meskipun ada perubahan besar dalam diri Chris, ketegangan di luar masjid semakin meningkat. Kelompok anti-Islam mulai merencanakan demonstrasi lebih besar lagi, dan mereka melanjutkan kampanye kebencian mereka. Meski begitu, komunitas masjid tetap berfokus pada upaya untuk menjalin komunikasi dan mengatasi kesalahpahaman melalui dialog yang terbuka. Emily, teman dari Chris, berinisiatif untuk mengajak beberapa warga skeptis untuk mengunjungi masjid dan melihat kegiatan yang diadakan. Melalui tindakan ini, Emily berhasil membuka mata banyak orang yang awalnya merasa takut dan tidak memahami Islam. Warga yang sebelumnya ragu mulai mendekati masjid, memulai percakapan dengan imam dan anggota komunitas, dan menemukan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan kedamaian. Imam Ahmad memimpin upaya ini dengan bijaksana. Setiap minggu, ia mengadakan sesi dialog terbuka yang memungkinkan warga setempat untuk datang, bertanya, dan berdiskusi tanpa rasa takut atau penilaian. Keinginan untuk berbagi pengetahuan dan membuka hati orang-orang yang tadinya penuh kebencian mulai membuahkan hasil. Masjid Al-Hikmah bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol kedamaian dan persatuan. Meskipun dialog sudah dimulai, tidak semua orang siap untuk menerima perubahan tersebut. Pada suatu malam, sekelompok orang tak dikenal menyerang masjid, memecahkan jendela dan mencoret-coret dinding masjid dengan kata-kata kebencian. Serangan ini adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh mereka yang masih terjebak dalam kebencian dan ketakutan. Namun, meskipun masjid diserang, komunitas Islam tetap berfokus pada tujuan mereka untuk mendamaikan hati orang-orang yang terpecah. Mereka melanjutkan untuk mengadakan sesi pembelajaran tentang Islam, menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa mereka adalah komunitas yang damai dan penuh kasih. Perlahan, semakin banyak orang yang datang untuk belajar, bertanya, dan berinteraksi dengan komunitas. Waktu berlalu, dan Masjid Al-Hikmah semakin berkembang menjadi pusat persatuan. Orang-orang dari berbagai latar belakang mulai mendekat, berbicara satu sama lain, dan membangun jembatan perdamaian. Kebaikan komunitas Islam dan ketulusan mereka dalam menjalin hubungan dengan masyarakat membuktikan bahwa kebencian selalu bisa dikalahkan oleh kebaikan. Pada akhirnya, Masjid Al-Hikmah menjadi simbol harapan dan kesatuan di kota kecil itu. Warga yang awalnya skeptis kini menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar, yang saling mendukung dan membantu untuk menciptakan kedamaian. Islam, yang selama ini disalahpahami, kini diterima sebagai agama yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Kisah ini tidak hanya menginspirasi warga Amerika, tetapi juga menjadi contoh bagaimana keteguhan, sabar, dan dialog dapat mengubah kebencian menjadi persatuan. Masjid Al-Hikmah menjadi bukti bahwa di dunia yang penuh dengan ketegangan, kebaikan tetap bisa mengalahkan kebencian, dan bahwa kedamaian adalah tujuan yang harus selalu dicari bersama.